Ngomongin soal makanan nih ya, bagi Anda warga Jawa Timur tentu nggak asing dengan kudapan khas Idul Fitri ini, namanya madu mongso. Nah, di balik rasanya yang legit begitu, butuh kerja berat untuk membuat kudapan ini hingga sampai di meja saji Anda. Endah Nastiti kini menjadi perajin madu mongso satu-satunya yang tersisa di desanya, Pulerejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Perajin lainnya mundur perlahan tergerus zaman. Untuk sampai ke mulut penikmatnya, ada banyak tahapan yang harus dilalui dalam membuat kudapan manis ini. Prosesnya tak sederhana. Setiap tahapan menentukan tahapan selanjutnya. Satu tahapan gagal, cita rasa khas madu mongso pun buyar. Rumit, begitu Endah menggambarkan prosesnya. Dari ibunya lah, resep madu mongso diturunkan. Itu yang pertama itu dari ibu saya, itu dari saya kecil setiap lebaran itu ibu saya mesti buat madu mongso. Tapi kalau ibu saya itu buatnya itu dari kelapanya diikutkan, tapi kalau saya enggak, saya ambil santannya aja. Jadi banyak santan tapi ketan sama gula itu aja. Bahan utamanya adalah beras ketan. Beras ketan ini harus dicuci bersih sebelum ditanak beberapa kali sampai empuk. Daun pisang menjadi penanda. Jika layu, maka bulir beras ketan dipastikan masak. Beras ketan kembali ditanak hingga benar-benar empuk. Semua proses dilakukan secara sederhana, warisan nenek moyang, termasuk konsisten menggunakan kayu bakar. Proses selanjutnya adalah peragian. Komposisi ragi harus pas agar fermentasi berlangsung sempurna. 2 malam waktu yang dibutuhkan dalam proses ini. Setelah fermentasi sempurna, tahap selanjutnya adalah mencampurnya dengan santan. Adonan diaduk tanpa henti selama 6 jam penuh, sampai lihat seperti dodol. Sekali lagi, faktor kayu bakar menjadi pengikat cita rasa khas madu mongso. Dan inilah hasilnya. Total, dibutuhkan waktu sampai 3 hari agar bisa menjadi madu mongso. Tak heran, Endah membandrol harga madu mongsonya Rp70.000 per kilogram. Bagi penikmatnya, harga tak menjadi masalah. Terlebih, madu mongso adalah kudapan wajib saat Idul Fitri. Dia dari lebaran kayak gini biasanya untuk buat oleh-oleh. Kan itu kan makanan khas orang kampung lah paling tidak. Jadi nanti bisa untuk oleh-oleh kita kalau ada keluarga yang ada tinggal di luar kota gitu. Kalau harga sih kalau menurut saya standar karena kan bikinnya juga rumit. Cita rasa madu mongso sangat khas. Sensasi empuk sekaligus manisnya pas terasa dalam 1 gigitan saja. Mendekati lebaran, Endah kebanjiran pesanan. Ketekunannya melestarikan kudapan tradisional terbayar setelah ratusan kilogram madu mongsonya dinikmati hingga berbagai kota di Pulau Jawa. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Madiun, Jawa Timur. Sempat mengalami penurunan produksi menjelang Lebaran Idul Fitri kali ini, sebuah home industri kue keciputan di Lumajang, Jawa Timur lagi banjir order. Nah, ini ada yang beda juga. Di Jombang, Jawa Timur ini terdapat inovasi menu jajanan tradisional dengan mengutamakan bahan baku kearifan lokal yang sedang digandrungi warga. Kita akan lihat ya. Menjelang hari Lebaran, warga desa Selopusuki, Kecamatan Sukodono, Lumajang banjir order. Ya, kawasan ini memang terkenal sebagai sentra usaha rumahan yang memproduksi kue keciputan. Pembuatan kue ini pun cukup sederhana, dimulai dari membuat adonan, mencetak kue sesuai ukuran, dan ditaburi biji wijen di atasnya. Setelah itu, kue digoreng hingga berwarna kekuningan. Farida sebagai pembuat kue mengaku dalam Ramadan kali ini jumlah produksi kue khas kota Lumajang ini menurun lantaran mahalnya harga minyak goreng. Ini saya kalau dulu ya, sebelum puasa kurang 1 bulan wis bikin. Sekarang enggak, baru puasa dapat 2 hari produksi. Enggak dapat minyak itu. Harga kue ini dalam 1 kilogram dibanderol seharga Rp30.000. Farida pun tidak hanya melayani penjualan di Kabupaten Lumajang saja, namun juga beberapa kota di Jawa Timur lainnya. Masih di Jawa Timur, terdapat jajanan yang sangat cocok nih untuk Anda jadikan suguhan pada hari Lebaran nanti. Mengutamakan bahan baku lokal, kue ini sedang digandrungi oleh warga Jombang, Jawa Timur. Adalah ketan durian pandan
Inovasi jajanan tradisional ini dilakukan sebuah toko kue di Jalan Raya Kahawahap Hasbula. Durian dalam kue ini berasal dari pegunungan Anjas-Moro. Istimewanya ketan durian itu dibuat dari bahan-bahan alami seperti daun pandan, buah durian asli yang diproses menjadi selai durian, dan sangat unik dan menggunakan pembungkusnya itu dari daun pandan. Meski terbilang baru, kue ini memiliki banyak penggemar. Harga ketan durian pandan sendiri dibanderol seharga Rp5.000 per bijinya. Liputan CNN Indonesia.